Oke, kita mulai ya Mas Ilham. Oke Mas Ilham, kita mau mulai dari mana nih Mas? Dari fitur-fitur, oke. Nah itu plugin kah atau fitur apa nih Mas? Soalnya udah banyak juga. Oke, oke boleh Mas. Mungkin kalau kemarin tuh dari tema ya. Saya sudah lihat soal. Kita mulai dari tema. Ini dari awal start WordPress-nya kah Mas? Atau langsung jadi kayak gini Mas? Oh, langsung jadi aja. Oke, kalau langsung jadi di sini kita biasanya dari tema ya. Tema ini, nah di sini temanya Om Pro ini menggunakan tema premium sih Mas dari dia tuh bukan Box namanya, punya luar negeri sih. Ini premium dan official juga, jadi bukan kerekan ya. Kita pakai asli. Nah biasanya tuh kalau install seperti ini ada macam-macam cara sih Mas kalau kita pakai tema ya. Soalnya itu dari luar negeri semua ternyata, terus tergantung nih model temanya kayak apa, soalnya saya udah beberapa kali beda semua dan ini juga beda nih. Nah ini tuh kita kalau mau install tema ini nanti, nah di sini Mas, jadi import di sini nih temanya nih, atau bisa juga biasanya kita ke Appearance, Themes. Nah di sini nih kita bisa tema nih Mas, jadi kita beli nih pakai dolar gitu ya, berapa dolar, nanti upload temanya di sini. Nah upload temanya seperti ini di sini. Nah setelah upload di sini, kita beli Mas, lumayan Mas, $3. Tapi emang kebanyakan kalau emang apa namanya, kalau WordPress ya, kalau nggak customize kita pakai tema Mas, tapi kalau customize dia pakai headless biasanya. Nah itu customize sendiri, kita bikin UI UX sendiri, dan itu harganya lumayan. Oke, jadi kebanyakan ya rata-rata kalau WordPress itu pakai tema. Cuma temanya juga nggak langsung jadi ya, jadi kita nge-build juga nih sama Mas. Nah kayak gini nih, berapa page di sini nih, ini kita bikin sendiri nih Mas. Nah dia itu ngeditnya itu menggunakan Elementor dari sini. Lebih ke apa ya Mas ya? Kalau saya lebih ke biasa aja sih Mas sebenarnya. Cuma gitu ya. Ya, sebenarnya yang bikin pusing itu banyak tema ya Mas. Tema itu beda-beda cara uploadnya. Dan ada yang kebuka, ada yang enggak. Nah itu kita customize lagi. Nah ini kurang lebih kalau insert tema itu nanti di bawah sini nih Mas. Nah di sini kita bisa ambil temanya nih, biasanya di folder sini. Nah yang gini-gini nih biasanya ntar kadang ada template-nya juga, kita tinggal insert. Nah kayak gini-gini. Nah ini kayak nggak berani insert ya Mas, kita preview aja. Nah gini-gini. Nah ini dia biasanya kalau tema itu misalnya home, kita insert di sini. Nah ntar tiba-tiba jadi gini. Cuma biasanya temanya bisa satu-satu Mas, jadi kita upload yang atasnya dulu, terus yang bawahnya juga.
Nah, ini kayak model-model kayak gini aja kita customize juga, karena bawaannya aja kadang ada yang crash atau apa. Walaupun kita kalau premium ya, kayak saya tuh bisa ajuin appeal juga ke orang yang bikinnya, developernya, untuk minta bantuan ada bug atau apa. Nah, kurang lebih kalau semua tema kayak gini mas, jadi kita buat page-nya, misalnya ada homepage, ada about, ada artikel, nah kita buat di sini. Nah, nanti kayak tadi mas caranya, ntar kita upload. Tapi di Nos juga nggak semua tema kayak gitu, kadang ada yang ruwet juga. Oke, mungkin dari tema ini kita lanjut ke mana ya? Bentar, saya tadi mau nge-show. Oh, plugin, oke. Bentar, Mas. Plugin, ya, oke. Nah, dari plugin ini kurang lebih nih. Nah, kita kemarin udah jelasin ya, kita pakai apa? Agen website ini di sini. Ya, untuk shipping kita pakai agen website shipping ya. Nah, jadi tuh sini tuh gunanya yaitu untuk shipping. Nah, terus misalnya kita pakai ini, kita harus daftar dulu ke sini, Mas, ke websitenya mereka untuk kita dapat namanya license atau API key-nya mereka, baru kita bisa tarik nih. Nah, ini kan ada license nih. Nah, kita tarik nanti ke dalam sini, ke dalam webnya. Lanjut lagi, nah kalau yang kayak gini-gini nih, misalnya Brevis, terus ada lagi, ada Redux. Redux itu sebenarnya bawaannya JavaScript kalau nggak salah. Nah ini sih nggak bisa diotak-atik ya, soalnya ini udah bawaan si temanya sendiri, customize-nya dia. Ya, yang kita tambahin adalah agen website nih mas untuk shipping. Nah terus lanjut ke Chatty mas. Chatty itu gunanya untuk WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Nah nih kurang lebih kayak gini. WhatsApp buat button di sini mas. Kita pakai Chatty, lanjut juga. Nah, Classic Editor. Classic Editor itu gunanya untuk buat postingan, Mas. Buat main SEO. Nah, di sini misalnya kita edit nih. Soalnya kalau bawaannya dia ini menggunakan WP ya. Nah, kalau menggunakan WP kita kurang apa ya, kurang rekomen lah. Soalnya harusnya pakai ini. Nah, sebenarnya yang digunakan oleh CMS ini, ya ini sih Mas, salah satu gunanya nih, kita perlu ini. Nah nih, mau hardcode pun kita perlu ini untuk publish artikelnya. Ini kurang lebih kita kalau bikin artikel di sini nanti. Terus kita lanjut lagi ya, berarti kita ke kontak form. Bentar mas, kontak form ini sih lupa deh. Oke di sini. Oh ini, kontak form. Nah itu kita semua pakai free mas. Pakai free, soalnya kalau kita pakai yang berbayar itu hitungannya dolar mas. Walaupun bisa di-crack ya, cuma saya pribadi saya tidak suka sih untuk crack, bukan karena hal yang lain ya. Kalau amit-amit ada apa-apa, biasanya itu jadi backdoor mas di sana. Nah, saya juga pernah dulu sebelum ini saya pakai crackan mas, dapat kisah lah ke crack, wah SEO-nya lagi tinggi-tingginya, down seketika, pusing saya. Makanya kita nggak berani. Kalian nggak lagi-lagi deh kalau mau pakai crack. Nah, ini agak teknis nih mas. Nih di sini kontak form mas. Kontak form ini dia larinya ke sini nih.
Nah, ke sini Mas, yang Mas minta nih, yang kita ubah jadi WhatsApp number ya. Kenapa Mas? Oh, oke oke. Nanti Mas, oh iya, oke oke. Nanti kita edit ya Mas. Kita lanjut ke sini dulu ya, biar nggak bingung. Oke, kita lanjut dulu Mas. Tadi kita bahas form ini ya. Ini tuh gunanya untuk yang itu. Dia langsung masuk direct ke email nih. Nah, cuma di sini agak teknis Mas. Nah, kita buatnya ya harus basic-basic. Adalah coding sedikit. Kayak kurang lebih kayak gini nih Mas. Misalnya ini buat placeholder-nya, terus di sini juga ada email. Nah, yang kemarin Mas Ilham request kan tadinya subjek ya, subjek di email. Nah, karena kita tidak bisa nambahin, jadi kita ubah Mas. Jadi subjeknya itu kita taruh nomor WhatsApp aja. Jadi mereka nanti calon customer-nya masukin nomor WhatsApp Mas. Nah, ini ada text area mungkin buat misalnya dia ada pertanyaan kah atau apa, makanya nggak saya hapus Mas. Oke, nah ini juga ya agak teknis sih settingnya. Jadi nah, kita settingnya itu ke bisnis ini Mas. Ini nggak ada stagingnya benar ya, karena ini kita pakai staging, jadi di sini ada staging nih. Aslinya nggak ada. Nah, jadi kirimnya kemana? Kirimnya itu ke bisnis ini Mas nanti. Jadi ketika ada yang klik sana email ya, ntar masuk ke sini, ke bisnis ini. Nah, dari mana? Dari sini. Di sini itu kita buat direct di sini Mas. Ini agak teknis sih. Jadi dia masuk ke sini, nanti email ke sini nih Mas. Kurang lebih kayak gini. Nah, di sini juga kita tambahin nih. Nah, subjeknya itu your name. Nah, ini hanya variabel aja sih, Mas. Jadi di sini nanti kelihatan nih your name siapa, your email siapa, nomor WhatsApp-nya nih, message body-nya nih. Nah, ini kurang lebih kalau kita setting form sih cukup ini aja ya. Terlihatnya simpel ya, Mas. Cuma kan teknis ya. Ini baru sedikit ya, Mas. Ini baru sedikit. Kalau kerjaan saya ini udah ribuan baris. Pusing. Oke, lanjut ya, Mas. Berarti dari kontak ini kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut ke Elementor. Elementor udah familiar ya, Mas? Oke, ya udah kita aku jelasin sedikit ya. Elementor itu yang tadi nih. Kita ke page misalnya. Kita ke home page, ke menu sini home. Nah, ini Elementor nih Mas. Jadi misalnya kita mau nambahin apa di sini gitu ya. Nah, di sini kita bisa add nih. Kita bawaannya Elementor. Nah, misalnya kita taruh image di sini. Nah, kita upload misalnya. Nah, kurang lebih kayak gini nih Mas. Ini cuma Elementor kita pakai yang free ya, jadi dia tidak kebuka untuk customize CSS-nya nih. Oke, sebenarnya enak sih kalau bagi saya ya, emang karena developer enaknya customize, tapi tidak terbuka, terbatas kalau gratis. Nah, itu Elementor. Kita pakai misalnya bikin kayak gini, struktur ini di sini. Nah, kalau kita tidak pakai tema ya Mas, itu
ibaratnya waktunya makin lama lagi, apalagi kalau Elementornya tidak premium ya, customize-nya tuh makin lama. Makanya kita coba kerja sama orang aja untuk berwaktu juga. Makanya klien kan banyak kan gitu ya Mas, dia ada yang nggak tahu teknisnya, "Ah gitu doang." Iya paham, gitu doang. Iya lumayan. Soalnya banyak yang nganggap remeh juga ya, "Ah pakai WP ya." Coba silakan dikerjakan dulu, apalagi searching di server, belum error-nya. Nah itu tuh yang bikin ruwet. Oke kita lanjut ya Mas, nih. Nah ini untuk yang hostinger ini bawaan dari si, server ya Mas. Kemungkinan kecil sih kita gunain kalau yang ini. Jadi ini bawaan aja. Nah ini Little Speed sebenarnya juga bawaan, tapi dia ini buat nge-cache, cuma nanti biasanya ada bug tuh di sana yang udah beberapa kali, cuma nanti akan saya ganti sih kalau emang ini ngebug ya, cuma kalau nggak ngebug, saya biarin aja sih. Takutnya nggak ganggu juga. Nah, ini gunanya, gunanya Little Speed ini misalnya kita tadi nih Mas, kita habis ganti-ganti nih, ganti-ganti katanya, copywriting-nya, fotonya. Nah, kita di sini biasanya dia nge-cache. Nah, ini kita clear cache-nya. Nah, ini gunanya misalnya kita ganti gambar apa belum muncul kan catch. Nah, kita clear pakai yang namanya Little Speed ini. Cuma ini kadang dia suka ngebug nih, nanti saya ganti kalau emang dia ngebug. Nah, ada juga di sini namanya login press ya. Login press ini saat ini kan kita kunci jadi belum bisa kita gunain. Kita kasih contoh aja. Nah, jadi gunanya login press ini adalah untuk orang-orang itu tidak tahu soalnya bahan WordPress itu adalah WP strip admin. Ya, nah nanti kita akan ganti sih kalau kalau misalnya apalagi Om Pro mau live kita akan ganti misalnya di sini slashnya cuci mobil. Nah, jadi ini nanti biar apa yang mengecilkan lah untuk orang bisa login nih. Jadi kita umpetin untuk adminnya. Nah itu jadi ini kegunaannya nih Mas login press nih. Ya ini kelihatannya simple tapi berguna banget ya soalnya defaultnya si WordPress tuh yang nggak saya suka sih ya itu dia wp.admin. Jadi ketika udah gede takutnya jadi backdoor lagi nih. Nah kita gunain itu. Nah untuk maintenance itu digunainnya untuk ini karena kita buka dulu deh pluginnya. Sebentar, maintenance itu ini. Nah kita juga pakai yang free ya soalnya nih harganya segini Mas. Kalau kita mau subscribe tuh harganya wow. Ini hanya untuk maintenance aja Mas. Jadi nah di sini itu kita maintenance nih, kita customize. Nah, nanti jadi ketika misalnya kita lagi development ya, nah yang keluar ini Mas, bukan website kita. Jadi dia tidak akan terindeks juga dengan Google. Soalnya kalau udah terindeks dengan Google berarti kita hitungannya udah golek atau publish. Itu makanya saya kunci nih. Jadi orang tidak bisa akses. Nah, hanya admin yang bisa akses. Nah, ini gunanya untuk maintenance walaupun dari hostingernya
ada ya bawaan maintenance ini, cuma tidak terlalu bagus sih gambarnya, makanya saya customize sedikit. Nah, ini untuk kegunaan maintenance. Nah, lanjut ke Mitrans. Mitrans itu adanya di payment ya. Nah, ini buat payment. Payment ini di sini nanti dia. Kayak Mitran. Nah, cuma Mitrannya kan belum saya aktifin ya. Jadi kayak harus kayak tadi lagi kita harus login dulu, terus bikin gitu-gitu. Nanti mungkin 1 sampai 2 hari saya coba kabarin Mas Ilham ya, Mas. Untuk kita setupin ini paymentnya. Soalnya kan nanti ke rekeningnya Ompro, terus rekening Ompro, terus takut ada NPWP atau apa. Soalnya ini larinya ke payment nih. Iya Mas, boleh bikin akun dulu. Nanti saya kasih linknya, Mas minta tolong bikin akunnya dulu. Nanti saya perlu API kayak tadi Mas, API key-nya nanti di sini dia buat saya tarik datanya. Nah, itu kegunaan Mitra. Kalau ditanya kenapa pakai Mitra, saya dari dulu saya pakainya emang percaya sama Mitra sih. Cuma kebanyakan emang pakainya Mitra, sampai WooCommerce pun saya pakai Mitra. Lanjut, nah ini ada namanya Mini Orange. Ini juga salah satu untuk security ya. Sebentar. Kadang agak ini ya, banyak banget ya kalau WP itu. Kalau yang nggak biasa, nggak punya. Bisa Mas, puter-puter aja Mas. Misalnya ini gini. Tapi saya bingung juga kok bisa dapat materi WooCommerce. Nah itu dia, makanya kan ini bisnis ya. Kayaknya nggak ngurusin teknis, kenapa harus ngurusin teknis juga? Aduh, karyawannya bilang aja Mas, karyawan saya aja Pak nanti yang ngerjain gitu. Kayaknya berbisnis gitu. Gak ada duitnya soalnya bilang gitu. Kayak bisnis. Paling puyeng-puyeng kan. Nah itu, saya kalau bukan karena duit juga mas banget mas sebenarnya di IT. Cuma udah kayak udah takdir ya, pusing gitu. Dari ngoding juga lumayan, terus ngerjain WordPress, kayaknya WordPress gini doang pasti cobain. Buset lumayan ya WordPress. Nggak gitu doang, apalagi nah itu tuh kalau misalnya one day gitu ya, biasanya tuh ada tuh error-error tuh, nah tuh debuggingnya minta ampun tuh, mumet juga. Tadi ke plugin. Nah ini tuh plugin Mini Orange namanya mas. Ini buat 2FA. Nanti kita setup ini. Nah ini tuh di sini kita bisa tulis role-nya siapa. Misalnya, nah yang kemarin saya bilang mas, jadi ada adminnya juga, terus ada editor. Misalnya ada SEO, SEO ini nggak boleh ngakses ini semua. Misalnya dia hanya bisa buat artikel. Nah, terus ada admin, makanya saya minta email ke Mas Ilham ya untuk admin. Nah, misalnya dia cuma buat shop manager doang, jadi dia tidak bisa ini nih. Soalnya salah pencet nggak bisa dikontrol Z sih. Kalau di website ya, di IT kalau ada error apa nggak bisa kontrol Z tuh, harus stop problem dulu. Nah, itu yang dikhawatirin. Soalnya mau dibilang WordPress friendly friendly, ya saya bilang nggak friendly friendly amat sih, tetap teknis. Kalau dibilang friendly, semua orang pasti bisa main WordPress. Saya juga belajar. Iya tetap pencet-pencet juga, sama banyak. Makanya kalau kelemahan dari saya kalau WordPress ini ya itu saya susah customize-nya, jadi agak lama. Kalau coding tuh masih bisa saya customize sendiri enak. Nah kalau ini tuh kadang apa-apa bayar, apa-apa bayar. Nah kita harus ngakalin dulu, nih gimana ya biar ngubahnya nggak bayar.
Paling kalau dari sini sih saya biasanya nyetingnya di sini paling role-nya siapa, nah terus nanti dia akan lari ke dia itu pakai email kayak. Nah ini ntar login dulu mas kalau itu ya mas kalau 45 menit di lama-lamain aja mas misalnya emailnya apa, akunnya apa gitu. Nah ini kalau ada configure-nya nanti setelah Mas Ilham buat akun di sini, nanti kita ada setupnya nih. Setupnya itu ada nah Google Out biasanya atau SMS atau email. Biasanya sih saya kalau nggak gunain email, nanti kita gunain Google Out di sini. Jadi pakai HP, pakai aplikasi Google Out, Google Authenticate. Nah kalau ini sih paling itu, yang penting ini login aja nanti di sini. Terus WFA-nya di enable aja, terus tadi save setting. Nah kalau mau milih role kan ini belum ada role. Kalau misalnya nanti ada role kita bisa pilih untuk role ya. Ya oke, lanjut kita ke redirection. Saya belum aktifin. Lanjut ke redirection. Udah muncul. Di setting kalau masalah redirection ini. Udah belum muncul ya. Ah nih, tools ya. Nah ini bisa di start setup, di continue saja. Nah ini ada yang namanya redirection. Oke, nah ini gunanya itu nanti untuk misalnya ada website yang ternyata artikelnya ini apa ya, dia broken link lah, broken link sebutannya broken link. Nah kita bisa redirect lewat sini nih biasanya. Setelah kita ubah ke portofolio lama, kalau ini kita pakai default aja, nah target UML lah misalnya dari yang ini misalnya broken link, nah kita direct ke sini. Kurang lebih sini untuk tools SEO ya yang dipakai. Dia nggak mau. Modif post. Opsional. Nah di daerah bisa 30, kodenya 300. Nah, ini karena kita belum bikin ya, belum kita setup semua, kurang lebih sih nanti kita bikin grupnya apa, terus ntar tinggal direct. Nanti dia harusnya muncul di sini. Nah ini nih biasanya lebih ke SEO sih dia, bukan ke web-nya ya. Kalau kita menggunakan SEO, yang pakai redirect. Nah, kita lanjut ke plugin selanjutnya.
Nah, bisa Mas, nggak apa-apa ntar bilang aja kan Mas bukan orang teknis nih, ya bilang aja. Pak agak lama Pak, soalnya gini 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 gitu. Orang bisnis bilang, orang bisnis Pak. Gitu. Teknis mah kalau orang IT gitu. Saya agak kaget juga kok disuruh buat apaan? Orang bisnis buat. Dosennya siapa? Dosennya Pak Adit itu Pak. Oh, malam minggu ya. Oh dia optimisasi image. Nah, katanya dosen-dosen IT ya Mas? Atau apa sih? Oh, kemarin saya nanya juga sama ini kan Pak Adit, itu siapa gitu. Oh itu dosen IT. Waduh, kuliah lagi nih saya. Tiba dong dosen IT. Untung saya bisa jelasin, kalau nggak dapet D itu nanti Mas. Bisa dapet D. Oke, tadi redirection udah. Nah, kalau redact framework ini agak rumit sih ini, soalnya kita ini bawaannya si ini ya Mas, nanti mungkin bisa di skip aja sama si brevis ini karena bawaan si temanya. Kalau ini brevis ini dia masuknya ini sih Mas. Bentar. Coba kita lihat di page ini saya close. Nah, brevis tuh ini sebenarnya. Dia ini bawaan si temanya sama seperti Elementor. Nah, ini nih si brevis nih gunanya ini nih. Logo segala macem. Nah, sebenarnya kalau dibilang enak beli tema itu ya ini sih tidak ada kelebihannya. Kita kadang kalau nggak customize banget ya kita nggak perlu langganan Elementor Mas. Soalnya harga Elementor ini lumayan banget nih. Harga Elementor tuh kemarin tuh saya beli buat kantor 2 juta sekian kalau nggak salah per tahun. Per tahun ini kan dia biasanya tuh saya pakai yang ini nih kalau ya ini kalau nggak salah nih $15 per bulan dikali setahun tuh. Nah, Combat Experience nih. Nah, itu gunanya nah, saya bisa custom code sama CSS nih. Jadi kalau misalnya ada yang minta request mas saya mau customize gini-gini. Nah, itu saya minta tolong sediain Elementornya dulu yang harganya lumayan. Makanya kebanyakan ya udah mas ikut aja. Ya udah kalau misalnya ngoding itu mah bebas itu nggak perlu gini-gini nih. Nah, WordPress tuh kayak jualannya di sini dia. Jualannya fitur. Itu di WordPress makanya WordPressnya gratis tapi fiturnya yang bayar. Makanya banyak tema yang dia buat apa ya buat fitur sendiri jadi kita tinggal beli temanya berapa dolar nah itu terhitung lebih murah dibanding kita langganan Elementor. Nah itu tadi kita ke ini ya brevis ya. Lanjut nah ke Redux framework ini sebenarnya itu state management sih karena ini pakai WooCommerce ya. Itu kemarin ada di sini. Nah ini udah built in nih mas. Jadi kalau ini mungkin mas bisa bilang ini kalau bawaan dari si temanya ya ini kita nggak bisa otak-atik nih. Soalnya kalau di otak-atik dia tuh larinya ke sini nanti ke customize lupa ya. Bentar. Mana ya? Oh ini template edit. Nah kayaknya nggak mungkin mas kalau mau jelasin di dalam sini.
Dia tuh ada kemarin saya cek ada di sini kurang lebih deh. Nah, dia tuh sebenarnya di dalam-dalam sini nih gunanya. Nah, gunanya plugin itu kita tidak perlu ngoding lagi. Sebenarnya codingannya ada di sini. Nah, makanya saya mungkin bilang itu tidak usah dijelasin sih Mas, bilang bawaannya sih Mas. Karena nggak mungkin kalau Mas Ilham mau jelasin ini semua. Nah, iya nih, ini redux nih Mas. Nah, kalau coding ya aslinya buat redux kayak gini nih nanti. Ini state manajemennya nih. Kayak gini nih. Ada right. Ini masuk ke IT aja Mas kalau mau bahas ini. Pada Nah, iya. Paling kalau yang tadi itu Mas login atau apa oke. Cuma kalau redux ini saya juga ini sih kalau saya di bisnis kayak nggak perlu deh pas saya jelasin codingan terlalu rumit kayaknya. Nah, oke lanjut. Ini kita ke Esmas. Nah, Esmasnya yang ditanya sama Pak Maulana itu kemarin kalau nggak salah. Nah, ini yang untuk image. Nah, gunanya itu sebenarnya untuk nge-compress image sih dia. Nah, ntar dia scanning. Nah, ini kayak gini nih. Saya tunggu dulu. Mas, santai kan, Mas? Saya ambil ngerokok nggak apa ya, Mas? Di rumah. Nah, nggak lama nih, soalnya kita belum kerjain nih. Optimizingnya. Ya, ya buat image. Jadi sebenarnya biar websitenya agak kencang dan tidak ngeberatin source si servernya. Nah, kita jangan pakai JPEG, PNG itu jangan dipakai, Mas. Kita pakai formatnya itu Webpack extensionnya. Webpack sih ya, itu extensionnya pakai Webpack. Biasanya kalau orang SEO dan makainya WordPress pakai Webpack biasanya dia di convert dulu. Cuma nggak apa ya, di convert pun nggak hancur gitu gambarnya. Soalnya kayak yang kemarin nih, nah ini sebenarnya Webpack semua nih Mas. Jadi pas dikasih kan JPEG, nah kita convert ke Webpack semua gambar-gambar ini. Nah nggak nggak jelek lah ya, kurang lebih masih mirip detailnya. Soalnya nanti ngeberatin ujung-ujungnya ke server. Nah, kalau ke server ujung-ujungnya duit. Sebagaimana mungkin gitu ya. Soalnya nanti publish artikel kan sebulan aja bisa 30. Nah, itu isinya juga ada gambar. Nah, itu makanya kita coba apa ya? Makanya webpage sih banyak kan. Soalnya sih boleh boleh. Ya, boleh Mas mungkin apa ya? Besok nih saya coba saya list nanti saya minta apa aja ya. Sama komen boleh nggak sih Mas? Minta kemarin kan saya udah buka Shopee-nya ya, isi komennya tuh sedikit-sedikit ada nggak Mas? Kalau tolong timnya gitu, dicari yang agak banyak gitu. Jadi kemarin kan saya buka Shopee-nya nih Mas, Kompro. Nah kemarin kayak cuma bagus, bagus lah. Maksudnya dikit banget gitu Mas. Boleh nggak tolong timnya, misalnya nyari yang agak panjang gitu. Boleh boleh. Besok saya list ya Mas. Soalnya sebenarnya saya nyari-nyari dikit banget komennya.
Ya kan timnya Mas, saya nggak enak Mas ngasih kerjaan ke timnya. Aman Mas. Paling itu sih kalau saya sih di sini paling ya itu yang di list kemarin, paling sama saya belum setup si WooCommerce sih Mas. Itu sih yang saya mau coba dulu. Trial and error dulu kalau si WooCommerce. Insya Allah kalau itu udah kelar, aman sih Mas. Soalnya kayak payment gateway tadi tuh Mas, ntar saya kirim linknya, saya minta tolong diisiin ya Mas. Saya perlu API key-nya nanti. Ya boleh, mungkin besok ya Mas, saya list, ntar saya kirim ke grup. Nah, ini agak banyak nih, sebenarnya yang bikin banyak tuh ya itu karena kita pakai Teams ya. Mereka kadang ada bawaan. Nah ini kita scan. Cuma kalau untuk selanjutnya, kita upload gambar ya kita pakai webpage saja. Si Mas ini bisa buat digunain di awal sih. Kalau bisa development tuh. Soalnya buat ngejar waktu juga sih kalau kita ubah-ubahin sendiri yang bawaannya lumayan lama. Kita cari satu-satu filenya. Kita ngincar waktu juga. Oke, ini sambil ini kita coba yang lain dulu ya Mas. Agak lama dia. Nah, kita coba. Nah, ini Mas ini bisa lumayan juga kesempatan nih Mas. Ntar ngulur-ngulur waktu. Nah, ada WooCommerce sendiri ya. WooCommerce ini kan yang kita pakai buat e-commerce-nya. Nah, ini WooCommerce ini kurang lebih. Nah, ini ntar di review di sini. Nah, ini kita kalau kelihatan nih. Ini ada inbox, cuma ini belum karena belum saya setup yang ini. Tapi agak lama, mungkin kalau ini bisa di next aja. Nah, nanti ini kalau memang udah running kan ini ada kelihatan salesnya di sini, ordernya di sini. Nah, ini ada top salesnya, ini weeknya, ini ada month di sini. Nah, top salesnya berapa? Nah, ini ada store manajemennya juga di sini nih. Nah, ini ada banyak extension ya. Cuma kita tidak install-installin sih Mas kalau ini. Soalnya akan ngeberatin website yang tidak perlu tuh kita tidak install gitu. Nah, ini kita bisa add product di sini. Nah, ini nanti kalau udah jadi coba saya jelasin. Nah, ini e-commerce ini di bawahnya ada produk. Nah, ini kita udah bikin produknya. Nah, kalau kita mau edit di sini, nah di sini tuh, ya ini nggak ada deskripsinya. Kita pakai yang ada deskripsi. Nah, gunanya si Classic Editor ini ya ini lumayan ngebantu juga nih. Jadi nggak usah repot-repot, kita tinggal tulis di sini aja untuk deskripsinya. Nah, di sini juga ntar kita optimasi nih buat main SEO-nya di sini juga nih di dalam sini. Nah, oh Mas, yang mana Mas? Ini. Ya ini kalau ini OAS nih Mas. Nanti next kita bahas nih habis plugin ini. Nah, ini kalau kita menambah produk gampang tinggal di sini aja. Nah, ini ntar ada price-nya. Itu di sini juga ngeditnya. Stok juga. Nah, mungkin nanti adminnya saya coba. Ada yang megang admin ini kan Mas? Admin untuk ini website. Oke, nanti mungkin ntar saya ajarin. Ya nggak teknis, cuma ajarin misalnya kayak upload produk, gitu-gitu paling Mas. Oh bisa, bisa Mas.
Aman, aman. Oke, boleh, boleh, boleh. Aman, Mas. Nah, ini kurang lebih kalau add product kayak ini kita taruh di sini, terus di sini ada apa namanya URL-nya, kita bisa edit sendiri. Nah, kita bisa taruh produk di sini, deskripsinya. Nah, ini ada kategori. Taruh misalnya ini pembersih AC, terlaris, atau microfiber. Nah, ada juga. Nah, di bawah ini tuh buat harganya. Jadi regular reguler harganya sekian, nah salesnya sekian. Nah, jadi nanti dia otomatis ngitung sendiri yang ada di homepage. Nah, ini kalau inventory-nya, kalau misalnya ada, kita tinggal tulis in stock aja di sini. Nah, terus ada shipping juga. Nah, ini belum kita tambah-tambahin ya, nanti tambahin jadi biar buat ngitung ini ya, ekspedisi. Bisa sih Mas kita ubah, cuma nggak apa ya, kalau bahasa Indonesia lumayan agak nggak familiar malah Mas kalau di website. Bisa sih nanti kalau buat adminnya kita ubah ke bahasa Indonesia, soalnya saya agak bingung kadang Mas, bukannya so Inggris ya, cuma biasa ngerjainnya emang kadang kalau di bahasa Indonesia itu agak ini, misalnya kayak general nih, umum, terus umum apa ya? Yang bikin saya agak bingung semuanya. Oh, umum apa ya? Nah, itu yang bikin bingung tuh. Saya di website tuh ya belajarlah bahasa Inggris sedikit-sedikit. Nah, ini lanjut. Nah, ini ke brand. Kita bisa naruh brand apa di sini, slugnya apa. Nanti dia akan larinya tuh ke produk. Cuma ini kita belum coba setting ya. Nah, ini buat setting brandnya. Di sini ada kategori. Kategori itu apa? Kategori yang tadi nih kita bisa buat di sini, Mas. Misalnya koleksi microfiber, sponge. Jadi di shop ini, nah ini kategorinya. Misalnya microfiber, sponge gitu. Nah, cuma ini karena belum ini ya. Nah, ini pembersih AC nggak ada karena nggak ada produknya. Oh, boleh, boleh, Mas. Nanti ntar saya... Oh, boleh, boleh, Mas. Nanti besok saya list ya. Saya list, ntar saya kirim. Jadi yang perlunya ini sama foto produk, Pak. Foto produk, terus deskripsinya ya. Deskripsi, terus harga. Nah, paling saya minta ini. Nah, paling kalau di produk itu sih. Nanti saya coba kerjain. Ini belum selesai-selesai kayaknya ini ya. Yang tadi. Oke, kita lanjut. Ya, ayo Mas. Sorry. Nyebutnya Esmas sih saya biasanya. Esmas. Masih agak lama, kita lanjut lagi ke WooCommerce. Nah, ini ada tag nih. Tagnya ini juga ada di ini. Sebenarnya nggak major sih kalau teks ini, kan cuma buat tanda doang ya. Misalnya apa gitu. Tadi akan muncul di sini untuk produknya tadi. Misalnya produk yang tadi nih, ibaratnya ya hashtag kayak di Shopee, di TikTok gitu ya, FYP atau apa gitu. Nah, biasanya dia dia ada di produk sini dia. Kalau produk A, misalnya teksnya apa, nah di sini. Ada lagi, oh ini untuk atribut ini ya. Beratnya berapa tadi, aspek rasionya berapa untuk si barangnya. Nah, untuk review paling nanti di sini sih hasilnya. Misalnya ada yang review nih, kita bisa lihat di sini. Kayaknya bisa, cuma nanti kita coba ya. Harusnya bisa sih Mas. Soalnya kan itu website kita sendiri ya.
Iya, bisa bisa nanti kita misalnya ada apa spam, sama kita nggak bisa buat review sendiri mas, harus punya akun nih kayaknya. Soalnya nggak ada menu si review, makanya saya bilang nggak bisa, paling kita bisa hapus atau apa gitu. Kalau di website sendiri mah aman mas, review-review kayak gitu mah. Nah mungkin kalau e-commerce itu kurang lebih itu sih, kita lebih ke produknya. Nanti kalau untuk payment dan segala macam tuh harusnya kita setting di Mitrasnya dulu. Nah nih kalau di marketing ini kayaknya ada extension kita nggak pakai sih kalau marketing ini ya, malah ngebebanin website. Paling ini di sini ada generate code-nya. Nah, misalnya mau buat promo atau apa nanti ada di sini mas. Ada di sini diskonnya. Untuk commerce itu kurang lebih itu sih mas, paling kalau e-commerce tuh dia kan tambahan ya si yang WordPress ini, paling ke menu analisis. Nah kalau analisis yang tadi lagi sih, ntar penjualannya berapa nih udah ada dashboardnya di sini, ada sales netnya, order. Ya paling ini buat analitik, jadi nggak perlu orang data scientist sih harusnya pakai ini, sudah ada dashboardnya dari venue-nya juga. Lumayan lengkap sih ini untuk e-commerce ya, ya ada lengkap. Paling e-commerce tuh sekitaran ini sih mas, dia tuh plugin tambahannya si WordPress. Ya ada Texas juga, ini ada download, ini stok, ada stok di sini. Nah ini in stock, ya kayak kita nyeting Shopee sendiri sih paling ini kurang lebih. Ini dari WooCommerce-nya. Nah ini udah selesai nih, mengecil di satu sekian MB. Nah kita tinggal optimize aja. Nah malah nggak usah dioptimize sih, udah berarti semuanya udah kita pakai web page, sudah cukup harusnya. Kali lama-lama mungkin nanti dijelasin ini ya gunanya untuk kalau kita pakai temp ya kita convert gitu fotonya biar ringan. Mm-mm. Berguna mas, tapi harus di take note juga kalau misalnya itu lupa mas, bukan sering gitu, kita kelupaan. Nah kalau kalau misalnya kita secara sadar gitu ya mas, saya nggak rekomendasi sih untuk pakai JPEG atau PNG gitu ya, soalnya ini SMAS ini kita pakai semuanya free ya, jadi bukan yang pro, jadi dia punya batas, makanya saya biasanya pakai untuk di awal aja development. Itu sih biasanya, soalnya dibanding kita nyari-nyari ngumpet-ngumpet gitu ya, ini banyak banget menunya, mending kita di sini. Nah untuk selanjutnya kita pakai web page. Nah kegunaannya sih smart ini. Nah Pak, untuk e-commerce sih paling kurang lebih tadi sih mas, ke produk, ke analitik sini, terus ke marketing nih kita bisa taruh kupon juga, terus dari payment juga masuknya ke e-commerce ini. Ada shipping kan masuknya ke e-commerce ya. Terus ada payment dan mitra ini kita masuknya ke e-commerce. Nah ini produk yang tadi. Nah kalau ini sih akun email, ini sih nggak perlu ada yang di setting sih karena udah bawaannya si WordPress. Nah ini kan ada POS ya, point of sales.
Nah, itu nggak perlu diintegrasi lagi sih. Cuma nanti saya coba cek lagi. Nah, ini yang kayak gini-gini. Nah, kurang lebih itu sih kalau e-commerce. Kita lanjut ke ini WP Code Lite. WP Code Lite itu gunanya untuk ini WP Codes. Oh, ini kode snippet. Nah, ini balik lagi nih agak teknis juga. Balik lagi ya ke teknis nih. Apa sih kalau mau ngoding juga. Nah, ini misalnya kita tes di sini ya. Nah, gunanya untuk apa biasanya? Kita setup GSC, GA, misalnya href gitu ya. Kita setting di sini. Nah, ini custom CSS-nya juga ada banyak nih. Ada HTML, ada teks biasa, ada blok. Nah, ini kita pro ya, kita nggak pakai. Nah, ada CSS, ada SCSS. Cuma ini pro juga nih. Cuma WordPress jarang sih pakai CSS. Paling ke JavaScript, ke PHP, atau universal. Biasanya yang dipakai sih HTML ya. HTML misalnya di sini kita pakainya itu buat narik si GSC. Misalnya GSC di sini bisa ada kodenya sekian-sekian. Nah, kita taruh di sini nih, Mas. Nanti kita tinggal namain aja, misalnya GSC setup. Nah, ini auto insert. Nah, ini kita taruh di mana nih? Ada di header kah? Atau di footer? Atau di admin area? Nah, atau ini ada PHP only. Ada admin footer juga. Ada white body-nya di dalam body text-nya. Nah, terus di sini kalau device kita ke any. Nah, paling karena free ya kita pakai itu sih. Cuma ini berguna banget sih untuk customize. Saya beberapa kali pakai juga, terutama GSC sama GA. Nah, ini kegunaannya si Webpack Codes ini nih. Nah, ini kayak misalnya ada komen gini kan, saya coba pakai ini buat PHP. Lumayan berguna juga sih. Kalau untuk teknis ya. Kalau nyuruh orang SEO-nya ya agak bingung juga suruh ngerjain kode snippet. Pusing. Pasti ngelemparnya ke saya, ini gimana? Ada lagi WPS hide login. Oh, sorry Mas, yang tadi login press ini gunanya itu sebenarnya bukan untuk apa ya? Bukan untuk redirect nih, bukan yang slash up, saya kebalik nih, sorry. Nah, kalau yang tadi ini misalnya kita ganti ya, bukan WP admin. Nah, itu kita pakainya itu si WPS site login namanya. Kebalik, sorry. Nah, kalau si login press ini, sebenarnya ini hanya pemanis aja. Jadi gunanya ketika adminnya login, nanti tampilannya itu misalnya welcome to Ompro atau apa. Jadi bukan bawaan WordPress. Jadi dia nggak kayak gini tampilannya. Ya nggak kayak gini, dia ada tampilannya nanti. Jadi kita customize, jadi nggak kayak gini. Lebih cakep buat si admin loginnya. Nah, balik nih, sorry Mas. Ini juga ada yang kelompat ya. Ntar lu, saya WordPress ini belum kita aktifin. Nah, ini harusnya pakai license sih. Cuma saya jelasin dikit, paling ini juga nggak teknis banget. Cuma teknis juga sih, bingung ngomong WordPress ini. Jadi suruh daftar terus ya.
Nah, jadi kegunaannya ini balik lagi ini ke security ya. Nah, dia itu nanti biasanya kita gunain ada firewall di sini. Ini agak ketutup ya. Kalau kita harus daftar dulu. Nanti Mas Ilham mungkin boleh bisa daftar dulu. Sini untuk WFN-nya. Nah, ini untuk firewall. Biar orang kita nge-track siapa aja yang login kah. Sini terus kita bisa blok juga sini terus kita lihat firewall-nya siapa. Login di akun WordPress Mas, jadi kelihatan misalnya ada orang SEO masuk nih, dia ngubah apa nih, nah kita izinin nggak gitu, misalnya ternyata dia siapa gitu, misalnya ada orang resign nih Mas, orang SEO pengen ngacak-ngacak website, nah kita track siapa nih, nah kita blok tuh. Nah itu ini lumayan berguna juga nih si firewall ini. Terus misalnya, nah ini kita bisa scan nih, scan juga di sini. Nanti kalau di scan itu dia keluar hasilnya. Misalnya di sini ada apa gitu, ada malware atau apa nih kelihatan di sini nih. Nah ini kan kita pakai juga free ya. Cuma menurut saya cukup sih free ini juga, dia nggak secepat yang premium tapi ya lumayan ngebantu sih. Soalnya balik lagi ya kalau bayar itu lumayan dihitung-hitung buat toolsnya doang udah bisa puluhan juta sih, WordPress belasan atau puluhan juta. Kita pakai yang free. Nah ini nih, sini ntar ada live trackingnya. Ini ketutup sini karena belum selesai di setup. Nah kalau untuk kayak gini-gini sih, ini IP detection atau apa nih teknis banget sih mas. Paling cukup dijelasin aja nanti di WordPress ini gunanya biar nge-track aja siapa yang login, bisa kita blok, terus kelihatan IP address-nya. Nah, dia juga bisa taruh 2FA juga di sini, cuma karena kita tadi pakainya udah mini orange ya. Jadi kita nggak usah pakai ini buat scan biasanya. Untuk all option ini dia opsional aja. Nggak perlu banyak di setting ya, soalnya bawaannya udah oke. Nah, paling ini tinggal install. Nah, ini saya belum bisa. Ini soalnya saya belum install. Harus login kayak Mitra tadi. Nyoba si WordFrame-nya ini. Nah, mungkin dari sini kita lanjut ke mana ya, plugin selanjutnya. Ini udah ya. Ini udah, WordPress udah. Kita lanjut ke Yoast SEO. Ini dia. Ini yang sangat-sangat membantu. Walaupun kita pakai free tetap membantu nih. Ya, Yoast SEO digunain buat SEO-nya nih di sini. Ini lumayan membantu nih. Cuma saya nggak pernah pakai yang berbayar sih, kalau Yoast tuh cukup yang free aja udah cukup bagi saya. Nah, di mana kita setting Yoast itu biasanya ada di artikel. Nah, ini misal contoh. Nah, ini kan tadi jelasin ya. Biasanya kita bikin dulu di sini artikelnya apa, terus kita permalingnya di sini mau apa. Nah, terus ini kita bisa taruh foto di dalam artikel. Ini kita bikin artikel ini lebih ke klasik editor ya. Nah, terus di sini ada kategori artikelnya apa. Nah, ini ada tag yang tadi. Terus kita biasanya nyeting. Nah, ini ada fitur image. Fitur image ini untuk foto di depan artikelnya. Nah, ini juga dioptimasi nanti nih.
Ini salah satu untuk SEO juga, ada caption, description, ada alt text-nya untuk dibaca sama Google. Nah, ini dia Yoast SEO-nya. Nah, ini ada fokusnya ya. FK atau bisa dibilang itu fokus keyword lah. Fokus keywordnya ini, nah ini balik sama motor. Nah, ada SEO title nih. Nah, SEO title ini misalnya tampilan di Google kita bisa ganti. Ini udah sesuai SEO ya. Nah, misalnya cara hitung, ada slug itu yang tadi. Ini permalingnya biar dibaca sama Google, sama Google sama GSC-nya untuk di indexing. Nah, ini biasanya orang SEO yang ngurus. Terus ada meta description. Nah, meta description itu ada yang di sini nih. Cari tahu rincian biaya. Nah, untuk di WordPress ini, Yoast ini lumayan powerful sih, soalnya dia kelihatan untuk, nah ini ada warnanya untuk nge-track, ada reliability-nya, misalnya ada kurang apa gitu di artikelnya. Soalnya kalau kita pakai hardcode itu nggak ada ini nih, bisa berbayar lagi untuk nge-tracknya. Walaupun warnanya belum 100% juga kadang ya, tergantung Google maunya apa. Cuma seenggaknya si Yoast ini ngasih tahu. Nah, ini salah satu fungsi Yoast yang lumayan berguna. Sebenarnya ada banyak sih kalau kita pakai premium fiturnya, cuma ini udah cukup banget sih untuk kalau main SEO. Kita setup-nya itu nih udah di setup ya. Setupnya itu gampang nih. Sama kayak tadi juga, kayak WooCommerce. Jadi tinggal login aja. Jadi akan buat. Nah, kalau dari plugin mungkin itu sih Mas yang digunain. Kira-kira apa Mas mau ditanya? Bisa sih Mas, yang penting yang tadi aja tuh, kalau yang lama-lama nggak apa, kita tunggu dulu gitu. Jangan disambil Mas, tungguin aja, ini agak lama nih Pak gitu. Kita kalau disambil kan jadi cepet, tungguin aja. Ya paling ya itu tinggal dijelasin mungkin dari tema, pakai yang berbayar gitu. Ketika udah jadi, ketika udah jadi gitu Mas. Kalau kalau lihat preview itu di sini sih Mas. Jadi ketika tadi udah kita upload, terus udah kita impor ya, terus kita edit pakai Elementor, nanti muncul di sini Mas. Klik apa nih Mas? Kalau kalau mau dari belakang, nah ini tuh dosennya ngelihat ini juga nggak Mas? Ngelihat websitenya juga nggak? Apa cuma dari video? Oh video ya, soalnya ini belum kita publish ke Google nih, ya itu balik lagi kita belum ready. Oke, kalau tadi kan ini misalnya Mas sudah login nih, nah otomatis kebuka dia homepage-nya. Cuma kalau Mas mau ntar di video mungkin bisa buka di page gitu ya Mas. Nanti buka aja di, nah kita pakai yang home ini nih, card detailing. Nah pokoknya di page ini Mas, ini kan page-page-nya semuanya. Nah kita bisa lihat di Elementor tadi nih. Nah misalnya Mas coba ini nggak apa-apa nih kalau misalnya mau diganti kata-katanya atau apa, soalnya kan staging ya, yang ngaruh ke nanti nih.
ke production ya. Jadi misalnya kita edit apa di sini, misalnya ini solusi lengkap gitu misalnya. Nah, kita publish. Nah, nggak ngaruh mas, ini mau diapain aman mas kalau staging. Aman. Boleh aman mas, aman. Nah, misalnya udah nih mas, kita udah ngedit segala macem, mau nge-view, nah kita bisa kesini aja, gambar mata ini nih, nanti dia akan membuka. Nah, dia akan buka websitenya. Ya. Nanti dia agak lamain aja nggak apa-apa mas, kayak Elementor dulu, ngedit dulu, nah ntar publish gitu. Nah, ini untuk foto. Nah, tapi sebenarnya di sini ada settingan juga nih mas dari template-nya si apa namanya si Ducati box-nya ini, misalnya dari header segala macam. Cuman ini lumayan nih. Kita setting footer satu, ada headernya atau navbar sebutannya. Nah, ada slide-nya. Nah, ini bisa misah semua. Nah, ini juga sama kurang lebih. Cuma itu yang saya agak bingung. Kadang ada tema yang pakai ini, ada yang semuanya langsung di Elementor nih. Kayak gitu nih kalau mainan WordPress nih. Tergak sesuka-suka developernya sih biasanya. Nah, setiap TMB kan beda-beda, kita harus baca dokumentasi sih. Nah, di sini tuh ada dokumentasi ini kalau nggak salah. Kemarin mana ya? Dokumentasi. Nah, monggo nanti baca-baca di sini dokumentasinya. Di sini dokumentasinya. Terus di sini tuh, nah ini di fashion ya. Udah very, ada push code-nya. Jadi kelihatan bukan kerekan. Asli gitu kan tanya. Katanya Pak dosennya ini kerekan ya, nggak pak, ini asli nih. Asli ini mah. Pakai dolar lah pak gitu kalau beli. Nggak pakai rupiah. Ya nggak apa-apa, 6 dolar juga pakai desa. Kalau kata presidennya ya kita nggak tahu ya. Nah, ini paling kalau di sini settingannya paling kayak logo, terus color. Nah, ini ada header. Nah, ini lumayan nih. Nah, makanya nih kalau admin gitu hati-hati salah klik. Iya. Kayak untuk ini aja lumayan nih buat ngedit-ngedit ini nih. Untuk manager nih ada single postnya di sini. 404 nih ada WooCommerce-nya. Nah, ini kalau baru error di sini mah aman sih mas. Nih kalau udah errornya sampai hostinger, nah ini yang ruwet nih. Nah, ini untuk apa namanya websitenya ternyata aman ya mas. Ini punya Om Pro sendiri ya. Nggak dipakai sharing ya mas, aman ya mas. Kita nggak pakai sharing. Nah, ini kalau di hostinger, nah ini lumayan ruwet lagi sih mas. Ini udah beda ranah. Ini bukan web developer sih. Ini ke server. Ini orang cloud nih. Yang mau nggak mau saya juga harus belajar juga. Jadi main server. Ya mas. Nah itu dia. Ini sebenarnya masih hulu mas. Hilirnya belum nih. Masih panjang. Belum. Ini baru sekian kecil nih. Ini kayak gini-gini ada malware-nya. Kita cek ada light speed-nya. Ada SSL buat security-nya.
Nah, ini ada resource-nya juga nih. Nah, kalau yang bisnis tuh 50 giga lumayan lah untuk SEO tuh. Jangkanya panjang. Bisa mungkin sampai 3-4 tahun tuh aman. Walaupun di sini ada tulisannya ya website 1-50, cuma marketing sih. Kalau sampai 50 ya nggak bakal kuat juga. Satu website cuma segiga. Nah, nggak nyampe server kan mas? Nggak nyampe server kan ini kita hanya di WordPress aja atau gimana? Oh nggak usah. Banyak banget mas. Tuh bisa sampai database. Oke. Kalau dari WordPress sih paling itu mas. Apalagi nih mas yang mau tanyain yang nggak bingung. Ya Bismillah aja mas bisa. Iya, kalau ditanya kenapa nggak bisa ya bisnis pak, bukan orang teknis gitu. Saya orang teknis, saya pengen ke bisnis kok. Masa yang bisa disuruh ke teknis kan aneh. Ngapain ke bisnis kayak suruh ke teknis? Yang teknisnya mau ke bisnis kok. Paling kurang lebih itu sih mas. WordPress dibilang simpel-simpel, dibilang agak puyeng ya agak puyeng juga. Oke, udah cukup oke ya. Iya. Kalau mau diajak-ajak ini juga nggak masalah kok mas. Ini hanya staging aja. Staging aman sih mas ini. Saya mau nanya nih mas. Ini untuk nomor teleponnya yang ini bukan nih mas? Yang ini ya. Nah kalau yang di button WhatsApp ini nomor admin berarti. Oh bukan, ada yang satu lagi sih les website di lama mas. Ada satu nomor lagi mas. Sebentar, saya cek deh. Apa ya nomornya ya? Di ini nih 635 mas, 5635. Oh lah, kok masuk ke dia? Oh, ya udah berarti nomornya saya samain semuanya mas ya. Oke yang ini ya, 9090 ini. Nah kalau ini nih udah saya setting, baru tinggal linkin nanti ya mas ya. Bisa tolong dibuatkan, biar saya taruh di sini. LinkedIn ya paling. Sama besok saya audit. LinkedIn itu kayak aplikasi kayak Instagram biasa ya mas, bikinnya dia. Iya, tinggal upload kayak biasa aja. Paling yang pertama bikin buat Ompro dulu ya. Iya boleh boleh mas. Besok kayak list dulu ya mas. Saya kirimin. Mungkin sambil itu juga mas, nanti kan mungkin boleh mas sambil dicek juga ya. Misalnya ada kurang apa di take note aja ya mas. Di take note aja misalnya dari sini atau apa gitu ya. Dari take note nanti biar kita development biar cepet mas, cepet kelar. Ya paling sih kalau dari saya itu sih mas. Mungkin dari Mas Ilham apalagi nih yang kira-kira kita tanyain. Cukup ya. Kalau misalnya ada nanya apa WA nggak apa-apa mas. Landing page untuk ini mas.
Landing page. Oh, oke, siap-siap. Ntar dikabarin aja, Mas. Ya udah kalau dari saya sih cukup, Mas. Makasih nih, Mas. Kita udah program online.